Shalom, amanginang hitanan hulungan naing biyutama renungan harian di hari Sadarion di hari Rabu tanggal 10 Juli 2024. Dorang sudah tangion hatani debata martang yang mahita. Asini roh hamadihamu do dami sihat debata amata do sian Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Renungan harian bagi kita hari ini di dalam Yohanes 16 ayat 20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Di hata-bata di dok, tutusi tutudo nahudokot Tuhamu, na tumatangis mahamu jala mengadungi, alai lasma rohani portibion, marsak do anggo rohamuna, alai muba ma arsak ni rohamuna, gabe lasmi roha. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam Kristus Yesus, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada sukacita dan duka cita yang harus kita hadapi. Dan di dalam ayat ini juga diingatkan bagaimana ketika Yesus menyampaikan kepada para murid, dia akan meninggalkan para murid dalam melanjutkan misi. Tentu hal itu menjadi satu kesedihan, ditinggalkan oleh seorang guru, yaitu Yesus. Dan Yesus mengatakan bagaimana derita, duka cita yang mereka hadapi akan diubah menjadi sukacita. Memang tidak ada kebahagiaan satu sisi secara manusia ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Namun selama hidup, Tuhan mau mengingatkan kita tidak selalu menghadapi sukacita, tetapi ada pergumulan, ada derita, ada tangisan dan yang lain. Firman ini menguatkan kita bagaimana di dalam Tuhan duka cita atau kesedihan adalah sementara, dan Yesus akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam harapan kita, sebenarnya kita menginginkan kalau bisa hidup ini dalam sukacita selalu. Tetapi bagaimana kita menyikapi jika hadapi pergumulan, melewati kesulitan, di balik itu juga ada sukacita. Artinya Tuhan mau mengingatkan kita, perjalanan derita yang kita hadapi juga tidak akan selama-lamanya. Ada orang mengatakan lebih lama hidup di sorga dibandingkan hidup di dunia bagi siapa yang percaya. Artinya waktu kita sedikit di dunia ini, tapi untuk hidup kekal itu lebih lama. Karena itu apa tujuan kita? Apakah kita bertujuan hanya singkat itu, atau kepada yang waktunya lama? Itu tergantung pilihan kita. Jadi kalaupun kita menghadapi berbagai derita, berbagai kesulitan, Tuhan mau mengatakan di dalam Dia tetaplah mengharapkan kebahagiaan. Ada hikmah di balik segala peristiwa kesedihan yang kita hadapi. Yang kedua, Tuhan menyampaikan fokus kita adalah kepada sukacita, bukan duka cita. Selagi hidup duka cita pasti ada. Selagi hidup tangisan pasti ada. Selagi hidup pergumulan pasti ada. Karena itu bagaimana kita kuat? Bahwa ketika terjadi pun kesedihan, derita, Tuhan menginginkan kita jangan larut di dalam itu. Mulut ado pipenua yang di bagasan nguluon akan namau. Holan namau lido nagabe si pikirat tatotong manang tali rohat tatutuhani asal dileo gugu dihita tapi tamu siak kelasnya roha. Tuhan menguatkan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan katakan bahwa hidupku inilah akhirnya, bahwa
hidupku tidak akan dapat mendapatkan sukacita lagi, bahwa Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Dia, kesedihan akan diubah menjadi sukacita. Duka cita akan berubah menjadi kebahagiaan. Hanya saja bagaimana kondisi yang kita alami itu, kita melihat di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Fokus kita hanyalah kepada Dia. Pandanglah jauh ke depan, teruslah berharap. Sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan kita, tetap fokus kita adalah kepada Tuhan, karena Dia memberikan sukacita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami, agar kami hidup di dalam sukacita, dan kalaupun kami menghadapi duka cita, Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Dan kami larut dalam kesedihan, penderitaan, karena dalam Tuhan kami memperoleh kehidupan yang didapatkan, yaitu kebahagiaan. Berkati sahabat pendengar channel YouTube ini yang sedang sakit, yang sedang bergumul, Tuhan tolong. Berkati juga hamba-Mu dalam pelayanan. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Salam sukacita.